Mudah-mudahan Allah ampuni ya kita semuanya, kakak banyak dosa ya. Mudah-mudahan dengan sharing ini bisa jadi kebaikan buat kakak pribadi dan adik-adik semuanya yang kakak cintai ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Oke Kak, tadi terhadap Allah sudah kita mintakan taubatnya. Tapi gimana dengan orang tua? Gimana dengan guru? Gimana dengan teman-teman? Ya. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dengan Allah Subhanahu wa taala cukup dengan Allah urusannya. Tapi dosa dengan makhluk sesama itu harus dengan makhluk tersebut. Harus minta keridhaan. Makanya luar biasa itu dosa orang-orang yang korupsi di bangsa ini. Gimana cara dia minta ampun nanti di akhirat? Gimana coba? Dia colong uang rakyatnya. Na'udzubillah ya, adik-adik ketika nanti jadi pejabat harus betul-betul kuat. Dicolong uang rakyatnya, dia makan berapa ratus ribu, jutaan orang dia harus datangi nanti di akhirat untuk minta maaf. Belum tentu dimaafin. Ya, makanya kita bangun fondasi keimanan kita, kekuatan fondasi kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Ya. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan. Kak, bagaimana membersihkan dark zone tadi atau dosa tadi terhadap orang tua? Kita bahas ini orang tua, luar biasa. Paling banyak ini kita berdosa. Ada ibu, ada ayah. Oke adik-adik semuanya, mungkin sekarang lebih rileks aja adik-adik semuanya. Kakak nggak tahu adik-adik ini mendengarkan pagi, siang, atau sore. Tapi kakak yakin, ibu adik-adik mungkin di luar kamar sedang berbuat sesuatu untuk adik-adik. Mungkin lagi masak. Mungkin ayah adik-adik lagi di luar, lagi apa? Kerja. Menerjang virus corona. Hari ini lagi corona. Adik-adik semuanya ini ibu. Hadirkan bayangan ibu adik-adik semuanya hari ini. Saat ini. Kalau ada fotonya di handphone, boleh dibuka sambil nonton fotonya. Kalau ada kenangan-kenangan bersama beliau di masa lalu, boleh dibuka. Bagaimana makhluk mulia ini melahirkan kita. Bertarung nyawa. Ibu kita yang mulia, dia rela untuk mengandung. 9 bulan kita dibawa dalam perutnya. 9 bulan kita dibawa di dalam kandungannya. Berat bebannya. Bawa 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo dengan dengan cairan-cairannya mungkin lebih. Dibawa kemanapun, tidur dibawa, bangun dibawa, ke pasar dibawa, bekerja dibawa. Hanya untuk apa? Untuk bertarung mati nanti pada saat melahirkan. Bertarung nyawa. Ibu kita rela kehilangan nyawanya untuk mengeluarkan bayi mungil yang satu saat nanti akan jadi kita hari ini. Bagaimana kalau bayi mungil itu pada akhirnya ketika dewasa membentak orang tuanya? Bagaimana bayi mungil itu pernah berkata kepada ibunya? Bagaimana bayi mungil yang dirawat, disusui, dibiayai, kemudian menjadi anak yang durhaka, na'udzubillah. Dosa-dosa besar itu adik-adik semuanya. Menimpa kita setiap hari, setiap waktu. Maka jangan heran ketika kita belajar, nggak masuk-masuk itu pelajaran. Rasanya malas, rasanya berat, hafalan hilang terus, nggak paham-paham. Kita banyak dosa sama orang tua. Adik-adik semuanya, orang tua kita pada saat kita tidur mungkin dia bangun. Doakan kita. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan agar anak-anak hamba ini jadi anak-anak yang sukses, yang bahagia, yang soleh, yang solehah. Tapi apa balasan kita? Boro-boro doakan dia. Boro-boro doakan orang tua. Kita melawan ibu kita. Ini baru ibu kita. Ibu 3 kali dibandingkan ayah. Kesusahannya. Maka Allah katakan bahwa ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Adik-adik buat murka orang tua, Allah murka. Ketika Allah murka, jangan-jangan cita-cita adik-adik nggak akan dikabulkan. Boro-boro cita-cita, hidup adik-adik akan sulit. Percaya. Kenapa? Karena nggak diridhoi sama ayah dan ibu adik-adik semuanya.
Maka di kesempatan yang bahagia ini, ketika kita ingat ibu kita doakan. Ayah kita, setiap pagi dia pergi ke kantor. Atau mungkin berbisnis. Pulangnya jam berapa? Kadang jam 10 malam. Kadang pulangnya besoknya. Kadang 1 minggu. Untuk siapa? Untuk membelikan susu buat adik-adik ketika kecil. Untuk apa? Untuk beli buku-buku yang adik-adik nggak tahu buku-buku itu dibeli dari mana. Mungkin ayah adik-adik berhutang. Mungkin ibu adik-adik berhutang. Untuk membiayai adik-adik semuanya. Ketika naik kelas harus bayar ini itu. Ketika naik jenjang dari SMP ke SMA harus bayar uang ini itu. Adik-adik hanya terima pakaian yang adik-adik pakai hari ini. Kamera yang mungkin adik-adik gunakan untuk menonton hari ini. Itu dibeli dengan rintihan. Dibeli dengan perjuangan. Ayah adik-adik semuanya menanggung nafkah. Kemudian adik-adik semuanya tumbuh dalam kondisi yang na'udzubillah adik-adik durhaka terhadap beliau berdua. Maka disinilah sumber apa? Dark zone-nya. Ini menutupi misi mulia adik-adik semuanya. Sehingga kemalasan-kemalasan, kerisauan-kerisauan terasa berat. Kenapa? Kita banyak dosa sama orang tua. Maka caranya gimana, Kak? Minta maaf. Maka boleh ini video di pause. Silakan adik-adik semuanya keluar. Panggil orang tua. Datangi. Cium kakinya. Cium tangannya, peluk mereka. Ucapin terima kasih. Maaf, Pak. Ayah, Bunda, maafin ya. Selama ini masih kurang. Masih malas-malasan. Tapi doain. Ini lagi belajar. Untuk kesuksesan. Untuk bahagiain mama papa. Adik-adik semuanya, minta maaf. Minta maaf sama orang tua. Setelah minta maaf, maka adik-adik akan merasa lebih lega. Kemudian apa? Berjuanglah untuk bahagiain mereka. Berjuang sekuat tenaga. Sepanjang itu halal. Agar berkah Allah apa? Turun buat adik-adik semuanya. Adik-adik, orang tua, kunci kesuksesan adik-adik semuanya. Jangan pernah lewatin. Percuma adik-adik belajar, ya, hingga seluruh mata. Nilainya mungkin bagus. Sama orang tua ngebentak. Nggak berkah. Nggak akan sukses orang seperti itu. Di akhirat akan dibalas. Tapi adik-adik semuanya, ada juga kelompok pemuda-pemuda yang luar biasa nih, sama ibunya, sama ayahnya, ya. Kakak pernah ceritakan tentang seorang pemuda, ya. Kita cerita lagi nih sekarang, ya, biar jadi inspirasi buat adik-adik semuanya. Ada seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Uwais ini pemuda miskin. Dia tinggal bersama ibunya. Penyakitan juga ibunya. Uwais ini berbakti. Setiap hari dia peras susu. Berikan kepada ibunya. Gak pernah dia makan sebelum ibunya makan. Adik-adik, padahal dia miskin. Kemudian apa? Satu saat ibunya ini minta sesuatu. Seluruh permintaan ibunya selalu diberikan sama Uwais Al-Qarni. Pemuda miskin. Boro-boro buat beli pulsa handphone. Ya. Rumahnya sederhana semuanya. Ibunya minta apa? Uwais, ibu ini udah tua. Boleh nggak ibu minta satu hal? Tapi ini sebenarnya ibu juga nggak yakin bisa. Ibu minta haji. Adik-adik semuanya. Haji. Kakak hapus dulu. Ini Jazirah Arab, kira-kira ya. Ini kota Yaman. Ini Mekah. Jaraknya sekitar 1.100 km. Uwais nggak punya kendaraan. Unta mahal banget. Rumah aja susah. Makan aja susah. Tapi apa jawaban Uwais? Ibu, aku akan usahakan. Lihat jawaban seorang pemuda yang soleh. Yang miskin. Kemudian apa? Uwais ini latihan adik-adik semuanya. Dia berpikir apa? Dia beli itu lembu. Anak lembu dia beli. Ini ada bukit di dekat rumahnya dia. Dia bikin kandang di sini. Anak lembu dia beli. Kemudian kasih makannya ada di sini. Setiap pagi dia naik ke atas bukit. Untuk ngambil si anak lembu tersebut. Dia gendong. Dia turun ke bawah untuk kasih makan.
Kemudian sorenya dia apa? Dia angkat lagi itu, dia balik ke sini, kurang lebih berbulan-bulan dia lakuin itu sampai dengan anak lembunya itu udah besar. Tahu nggak? Masyarakat sekitar bilang apa? Uwais tuh gila ya. Sudah miskin, kerjaannya stres ini. Naik turun bukit, ngapain dia bikin kandang di atas? Kenapa nggak bikin kandang di bawah? Adik-adik semuanya, untuk apa Uwais melakukan ini? Untuk latihan. Dia ingin menggendong ibunya dari Yaman karena dia nggak punya kendaraan. Dia ingin jalankan sepanjang berapa? 1.100 km ini kira-kira panjang Pulau Jawa. 1.100 km. Dia ingin gendong ibunya untuk melihat Ka'bah di Mekah sini. Ya, karena dia nggak punya kendaraan, dia ingin jalan kaki berhari-hari, berbulan-bulan dia ingin gendong. Makanya dia apa? Dia latihan dulu di sini berbulan-bulan sampai dengan dia pikir dia kuat. Akhirnya dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, ayo kita berangkat." Naik apa? Ibu saya gendong. Digendong, teman-teman. Teman-teman semuanya digendong dari sini, dari Yaman. Ya. Ketika lelah dia istirahat, kemudian minta doa kepada ibunya. Uwais minta doa sama ibunya ya. Ya ibu, mudah-mudahan engkau ridho terhadap perjuanganku ini ya. Kemudian akhirnya sampai di Mekah. Sampailah di satu tempat yang mustajab doanya. Di Multazam. Kemudian ibu Uwais mendoakan ya, dan bertanya kepada Uwais. Uwais berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, jadikan agar ibu kami ini masuk surga ya Allah. Engkau ridhoi ya Allah." Ibu Uwais bingung dong, kenapa kamu nggak doa buat dirimu sendiri? Apa jawaban Uwais? Wahai ibu yang tercinta, ridhomu adalah ridho Allah. Maka dengan mendoakanmu, kalau engkau masuk surga, aku berharap ridhomu nanti memasukkanku ke surga. Adik-adik, itu contoh seorang bakti pemuda yang dia tidak terkenal di dunia, boro-boro uang, dia miskin. Tapi begitu dia meninggal dunia, malaikat itu menyambut. Ramai diperbincangkan, oh ini Uwais, itulah yang dimaksud dengan derajat yang tadi kakak maksud di awal. Ketinggian derajat dunia dan akhirat. Nggak perlu tampak kaya di dunia, tapi ternyata hasil korupsi, ternyata orangnya pelit, kikir. Adik-adik boleh kaya raya. Dan kita didorong untuk bisa menggenggam harta itu. Sukses silahkan, tapi jangan lupakan sesama. Jangan lupakan sesama. Dan adik-adik semuanya, inilah ibu kita dan ayah kita. Maka minta ampun sekarang sama mereka. Minta maaf. Berjanji, kuatkan tekad. Betul-betul adik semuanya, membahagiakan mereka semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi adik-adik yang sudah meninggal orang tuanya, barangkali ada di antara penonton di sini. Ibunya sudah meninggal, kalau kakak, ayah sudah meninggal. Kak, bagaimanakah cara berbakti? Justru cara berbakti adalah menjadi anak-anak yang baik. Kemudian mendoakan mereka, Rabbighfirli, Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afi, wa'fuanhu, ya Allah, ampuni ya Allah, jadikan agar setiap amal soleh perjuanganku hari ini untuk belajar jadi pahala untuk ayah bundaku di surga nanti. Jadi penerang di kuburnya nanti. Itulah generasi milenials yang ideal. Itu adik-adik semuanya. Dan adik-adik mampu lakukan itu semuanya. Adik-adik mampu. Maka sekarang tadi sudah minta ampun sama Allah, dan teruskan itu istighfar, minta ampun sama orang tua. Ampun, minta ampun sama orang tua, minta maaf. Dan nanti adik-adik akan merasakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada adik-adik semuanya. PTN itu kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. UTBK itu kecil bagi Allah. Prestasi nilai raport itu sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Maka kita rayu Allah dengan minta ampun sama Allah, kemudian minta ampun sama orang tua kita, dan berbakti kepada mereka. Kita menghilangkan dark zone-nya dulu. Nanti kita bahas di berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, cara belajar yang efektif, dan kita review lagi materi-materi yang kita diskusikan tadi. Mudah-mudahan salam untuk orang tua, adik-adik semuanya dari kakak. Ya, sekian bagian pertama dari Meaningful Mission dan Dark Zone ini. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semuanya. Jadikan adik-adik anak-anak yang cerdas,
yang tangguh, yang berakhlak mulia. Oke, kita tutup sementara. Jadi kita lanjutkan lagi.